Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hibati fil azza wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang tarikh al-khulafa ar-rasyidin, sejarah kehidupan al-khulafa ar-rasyidin, 4 para khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berempat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in. Hibati fil azza wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kepribadian khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana kita semua telah mengetahui bahwa seorang Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang tegas, orang yang lantang di dalam menyuarakan kebenaran. Begitu pula tatkala beliau menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau masih senantiasa memegang prinsip tersebut dengan menyuarakan kebenaran dengan lantang. Ini diantara kepribadian yang dimiliki oleh seorang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hibati fil azza wa iyyakum. Pada pertemuan yang sebelumnya pula kita juga telah mempelajari bagaimana seorang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ditunjuk menjadi seorang khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau jatuh sakit yang mengantarkan beliau kepada wafatnya beliau, kurang lebih 15 hari beliau menderita sakit yang begitu keras. Di antara sebabnya adalah karena beliau mendapatkan pengaruh dari racun yang pernah diberikan oleh orang Yahudi kepada beliau. Di antara penyebabnya, beliau kemudian jatuh sakit selama kurang lebih 15 hari. Kemudian di masa tersebut beliau radhiyallahu anhu menanyakan kepada para sahabat-sahabat senior, bagaimana pendapat kalian tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Maka tidak ada satupun dari mereka yang menjawab tentang kepribadian seorang Umar bin Khattab, melainkan mereka mengatakan kebaikan. Bahkan apa yang tersembunyi dari seorang Umar bin Khattab itu jauh lebih baik daripada apa yang nampak dari beliau. Sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq tanpa ragu beliau menunjuk seorang Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan beliau setelah beliau wafat. Hibati fil azza wa iyyakum. Pada pertemuan kali ini biidznillah taala kita akan membahas beberapa dasar-dasar yang dijadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai landasan di dalam kepemimpinan beliau. Kita juga akan membahas beberapa kebijakan-kebijakan yang beliau radhiyallahu anhu ambil tatkala beliau memimpin kaum muslimin selama kurang lebih 10 tahun, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala meratakan keadilan di atas muka bumi ini di bawah kepemimpinan seorang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ibadi fil azza wa iyyakum. Umar bin al-Khattab tatkala beliau ditunjuk sebagai seorang khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kaum muslimin kemudian membaiat beliau sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, membaiat Umar sebagai seorang khalifah. Setelah itu beliau kemudian naik ke atas mimbar menyampaikan khutbahnya
sebagaimana Abu Bakar tatkala ditunjuk menjadi seorang khalifah, beliau kemudian naik ke atas mimbar menyampaikan khutbahnya kepada segenap kaum muslimin yang hadir di hadapannya pada saat itu. Umar bin Khattab juga menyampaikan khutbahnya, dan khutbah yang pertama kali disampaikan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diceritakan oleh para ahli sejarah Islam di dalam berbagai riwayat, bahwa khutbah yang pertama kali disampaikan oleh Umar, beliau mengatakan, Allahumma inni syadidun falayyinni. Ya Allah, sesungguhnya aku begitu keras, maka lembutkanlah aku. Wa inni dha'ifun faqawwini. Aku begitu lemah, maka kuatkanlah aku. Wa inni bakhilun fasakhini. Dan aku begitu kikir, maka jadikanlah aku orang yang dermawan. Di dalam riwayat lain beliau mengatakan, innallaha abtalakum bi wabtalani bikum ba'da sahibi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan diriku menjadi pemimpin kalian, dan Allah menguji diriku dengan kalian menjadi rakyatku. Fa wallahi la yahduruni syai'un min amrikum fayalihi ahadun duni wa la yataghayyabu anni falau fihi an ahlil juz'i wal amanah wallahi la in ahsanu la uhsinanna ilaihim wa la in asa'u la unakkilanna bihim. Kemudian beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan, maka niscaya aku akan membalas kebaikan tersebut sebagaimana yang ia perbuat. Akan tetapi barang siapa yang berbuat keburukan, maka niscaya aku pun akan membalas keburukan tersebut dengan hak. Inilah diantara khutbah yang disampaikan oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan setelah khutbahnya, setelah beliau menyampaikan pujian kepada Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mengatakan, Iqra'ul Qur'an ta'arrafu bihi wa'malu bihi takunu min ahlihi. Bacalah Al-Qur'an, kenalilah Al-Qur'an, amalkanlah Al-Qur'an, maka kalian akan menjadi ahli Al-Qur'an. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan timbanglah diri kalian sebelum kelak kalian akan ditimbang. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar yauma tu'raduna 'ala Allahi la takhfa minkum khafiyah. Dan hiasilah diri kalian untuk kelak hari perjumpaan terbesar, hari ditampakkannya segala amalan, hari terbesar yaitu hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada sesuatu apapun yang dapat kalian sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di awal mula beliau memimpin kaum muslimin, bahkan khutbah yang pertama kali beliau sampaikan adalah beliau mengingatkan rakyatnya untuk senantiasa melaksanakan kebaikan, mengamalkan Al-Qur'an, berbuat baik, menyampaikan amanah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang beliau sampaikan pada khutbah beliau. Hibati fil azza wa iyyakum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang pertama kali disebut sebagai Amirul Mukminin, dan belum pernah ada sebelum beliau seorang pemimpin pun yang disematkan julukan Amirul Mukminin, dan julukan tersebut disematkan kepada Umar bin Khattab dan disematkan kepada para khalifah-khalifah sepeninggal beliau. Pada saat beliau radhiyallahu anhu ditunjuk menjadi seorang khalifah, kaum muslimin memanggil beliau dengan sebutan ya khalifata khalifati Rasulillah. Khalifah Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah. Maksudnya adalah penggantinya Abu Bakar. Maka itu menurut kaum muslimin
terlalu rumit, terlalu panjang. Kayak pemimpin kita sekarang misalnya, namanya Joko Widodo misalnya, dipanggilnya kan Jokowi. Kalau manggil Pak Joko Widodo kan kepanjangan. Dan tabiat manusia selalu suka yang ringkas, yang mudah untuk diucapkan. Begitu pula Umar bin Khattab, kaum muslimin memanggil beliau dengan sebutan ya khalifati Rasulillah, maka itu terlalu panjang. Sampai kemudian suatu ketika beliau radhiyallahu anhu mengirimkan utusan agar penduduk Irak mengirimkan 2 orang yang paling mengenal daerah Irak, karena Umar hendak mengirim pasukan untuk membebaskan negeri-negeri di Irak atau negeri-negeri di wilayah Persia. Maka kemudian mereka mengirimkan 2 orang yang paling mengetahui keadaan Irak, yaitu Adi bin Hatim At-Tai dan Labid bin Rabi'ah dan Adi ibn Hatim. Maka datanglah 2 orang tersebut ke Madinah, karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menetap di Madinah. Kemudian sesampainya mereka berdua di Madinah, mereka pun mendatangi Amr bin al-As, orang yang paling dekat dengan khalifah. Mereka pun mengatakan kepada Amr bin al-As, ya Amr, istadzin lana amiral mu'minin. Wahai Amr, tolong mintakanlah izin untuk kami dari Amirul Mukminin. Amr bin al-As heran, siapa itu Amirul Mukminin? Kata Labid dan juga Hatim, Umar bin Khattab, bukankah kita ini kaum mukminin dan beliau adalah seorang amir untuk kita? Maka pantaslah kita menyebut beliau dengan sebutan Amirul Mukminin atau Amirul Mukminin. Maka kemudian Amr bin al-As mendatangi Umar dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, datang ke hadapanmu 2 orang, Labid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim, untuk meminta izin kepadamu. Umar pun kemudian heran juga, loh bentar, Amr, ini kamu dapat sebutan dari mana? Kata Amr bin al-As, saya mendapatkan sebutan tersebut dari mereka berdua. Mereka mengatakan kepada saya, tolong mintakan izin untuk kita dari Amirul Mukminin. Maka kemudian Umar pun pada awalnya menolak panggilan tersebut, akan tetapi beliau kemudian diberikan alasan kepada beliau bahwa wahai khalifah, engkau adalah seorang amir, kami adalah kaum mukminin, wa anta amiruna fa anta amirul mukminin. Maka setelah itu kemudian terus senantiasa orang-orang kaum muslimin memanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan julukan Amirul Mukminin. Dan kemudian julukan tersebut digunakan oleh khalifah-khalifah sepeninggal beliau. Dari mulai Utsman, Ali, kemudian para khalifah Bani Umayyah, para khalifah Bani Abbasiyah, semuanya menyematkan gelar tersebut kepada diri mereka sebagai seorang Amirul Mukminin. Baik, ahibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian di antara landasan-landasan atau hal-hal pokok yang dijadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai landasan dalam kepemimpinan beliau selama 10 tahun, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan beliau kepemimpinan yang penuh keberkahan. Di antara landasan yang beliau gunakan adalah mabda asyura, yaitu bermusyawarah, di mana beliau radhiyallahu anhu senantiasa bermusyawarah untuk mengambil kebijakan, untuk mengambil sebuah keputusan dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang berada di sekeliling beliau. Suatu ketika beliau ingin pergi menuju Irak
untuk melanjutkan pembebasan Irak, Fathul Irak, yang telah dimulai dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau kemudian ingin pergi ikut dengan pasukan kaum muslimin menuju medan jihad. Maka beliau berjalan sampai di sebuah daerah yang disebut dengan daerah Sirar atau Dirar. Kemudian di daerah tersebut beliau berhenti. Beliau pun kemudian bermusyawarah dengan para sahabat beliau, mengiyakan keinginan Umar untuk melanjutkan perjalanan menuju Persia, daerah Irak. Seluruh sahabat Nabi SAW setuju, akan tetapi ada seorang sahabat Nabi SAW yang tidak menyetujui hal tersebut, yaitu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf, tatkala beliau mendengar bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin keluar menuju medan jihad, beliau mengatakan kepada khalifah, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana seandainya engkau keluar ke medan pertempuran, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan engkau gugur, bagaimana kemudian kepemimpinan kaum muslimin setelah engkau gugur? Kaum muslimin akan kacau balau. Mereka akan porak-poranda yang sebelumnya telah dipersatukan pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian engkau meninggal, maka kaum muslimin akan tercerai-berai. Maka aku tidak melihat yang terbaik kecuali engkau untuk kembali ke Madinah. Cukup engkau mengirimkan seseorang yang pantas untuk memimpin kaum muslimin menuju wilayah Persia." Maka beliau pun kemudian mengambil pendapat Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi sebelumnya beliau ragu, kalau begitu siapa yang harus saya kirim kalau saya tidak berangkat seorang diri? Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan, qad wajadtu, saya sudah mendapatkan orang yang pantas untuk engkau kirim menjadi seorang pemimpin yang memimpin pasukan kaum muslimin menuju wilayah Persia, wilayah Irak. Siapa? Kata Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas Az-Zuhri. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kembali ke Madinah mengambil pendapat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Kata Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah, musyawarahkanlah perkara kalian dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Ini juga selaras dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinan beliau, di mana kita mendapati di berbagai kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Di antaranya pada saat perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu mendengarkan pendapat orang-orang Muhajirin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pendapat orang Ansar. Barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan untuk maju ke medan pertempuran. Pada saat perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan keluh kesah beliau yang sudah dikepung oleh pasukan sekutu orang-orang kufar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan sahabat-sahabat beliau sampai muncullah ide dari seorang Salman Al-Farisi, dan pada kesempatan-kesempatan yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa mengambil jalan bermusyawarah sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam memutuskan sebuah perkara.
Begitu pula seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau senantiasa bermusyawarah terlebih dahulu sebelum beliau memutuskan sebuah perkara. Bahkan beliau memerintahkan para gubernur-gubernur yang beliau utus di kota-kota kaum muslimin. Di antara wasiat yang beliau sampaikan kepada para gubernur-gubernur beliau adalah untuk bermusyawarah. Beliau juga berwasiat kepada para panglima-panglima yang beliau utus untuk membebaskan negeri-negeri. Beliau mewasiatkan kepada mereka untuk bermusyawarah. Hibati fil azza wa iyyakum. Kemudian landasan yang berikutnya yang beliau ambil pada saat beliau menjadi seorang khalifah adalah mabda'ul adli wal musawat, yaitu landasan pokok berupa keadilan dan persamaan, di mana 10 tahun kepemimpinan beliau keadilan begitu merata di seluruh negeri kaum muslimin di bawah kepemimpinan beliau. Persamaan juga merata. Semua manusia di hadapan beliau, di hadapan hukum, di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Di antara kisah yang menunjukkan bagaimana beliau radhiyallahu anhu begitu adil dalam memutuskan sebuah perkara adalah tatkala Amr bin As, gubernur beliau di wilayah Mesir, suatu ketika ingin membangun masjid. Akan tetapi kemudian beliau mendapati tanah untuk masjid itu kurang luas. Maka beliau ingin membebaskan tanah untuk perluasan area masjid itu dari seorang Yahudi. Akan tetapi orang Yahudi tersebut menolak. Sehingga kemudian Amr bin Al-As mengambil secara paksa tanah milik orang Yahudi tersebut. Maka apa yang dilakukan orang Yahudi? Ia berjalan dari Mesir ke Madinah untuk mengadukan hal tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Berjalanlah orang Yahudi menuju ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia menceritakan perkara ini kepada Amirul Mukminin. Akan tetapi sebelumnya beliau mendapati seorang Amirul Mukminin, orang yang begitu sederhana, bukan seorang raja yang duduk di atas singgasana, akan tetapi hanya seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin yang duduk di atas tanah di halaman masjid. Kemudian ia pun menemui Umar, mengadukan perkara tersebut kepada Umar. Apa yang berikutnya dilakukan Umar? Umar hanya mengambil potongan tulang, beliau mencari potongan tulang, kemudian beliau gariskan tulang tersebut menggunakan pedang. Memberikan tulang tersebut kepada orang Yahudi, berikan ini kepada gubernurmu, kepada Amr bin Al-As. Pada awalnya Yahudi tersebut kecewa. Saya sudah datang jauh-jauh dari Mesir, ingin mengadukan perkara tanah, sampai di sini cuman dikasih tulang. Cuman dikasih tulang. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Ya sudah, karena ini putusan dari pemimpin saat itu, ya saya harus lakukan ini. Saya tidak punya pilihan lain. Pulanglah orang Yahudi tersebut ke Mesir. Kemudian menyampaikan tulang yang telah digariskan oleh Amirul Mukminin kepada Amr bin As, gubernur Mesir pada saat itu. Ketika Amr bin As menerima tulang tersebut, dikatakan ini tulang dari Amirul Mukminin. Seketika itu pula Amr bin As gemetaran, takut. Bayangkan, antum cuma lihat tulang, ada garis, ini dari Amirul Mukminin, langsung gemetaran. Seketika itu pula Amr bin As langsung mengembalikan tanah yang ia dapatkan secara paksa dari seorang Yahudi kepada orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi terheran-heran, ini kok bisa hanya mendapatkan tulang yang bergaris, tiba-tiba langsung gemetaran, takut mengembalikan tanah saya. Ia pun bertanya kepada Amr bin As, apa yang membuatmu takut? Apa yang membuatmu gemetaran sehingga kemudian engkau mengembalikan tanahku? Maka kata Amr bin As,
Ini adalah pesan dari Amirul Mukminin. Kalau saya tidak dapat berbuat lurus, kalau saya tidak dapat berbuat adil, maka Amirul Mukminin akan meluruskan saya menggunakan pedang beliau, akan meluruskan tulang saya menggunakan pedang beliau. Maka beliau pun langsung takut sehingga kemudian mengembalikan tanah tersebut kepada orang Yahudi. Bayangkan orang Yahudi bersengketa dengan gubernur Muslim, tapi perkaranya dimenangkan siapa? Orang Yahudi. Ini menunjukkan betapa keadilan dijunjung tinggi oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan bagaimana beliau memandang bahwa semua manusia di hadapan hukum, di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Wahai orang-orang yang beriman, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian orang-orang yang menegakkan untuk Allah Subhanahu wa taala agama Allah sebagai seorang saksi dengan menegakkan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan jangan sampai perbuatan sebuah kaum membawa kalian kepada perbuatan untuk tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Hajjatul Wada', di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nasu min Adam wa Adamu min turab. Ala innahu la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Hajjatul Wada', beliau mengatakan, bukankah manusia itu seluruhnya dari Adam, dan Adam berasal dari tanah. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, orang non-Arab atas orang Arab, orang-orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Kecuali dengan ketakwaan. Inilah nizamul adl, landasan pokok berupa keadilan yang dijunjung tinggi oleh seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taib, karena sudah masuk waktu Isya, kita salat Isya terlebih dahulu, nanti insyaallah kajian kita lanjutkan selepas Isya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Hibbati fillah azallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan tentang landasan-landasan yang dijadikan pijakan oleh seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam memimpin kaum muslimin, menjadi seorang Amirul Mukminin, khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hibbati fillah azallahu wa iyyakum. Landasan yang berikutnya yang dijadikan dasar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah hifdzu at-tauhid atau hifdzu tauhidil muslimin wa aqidatihim, menjaga keutuhan tauhid, menjaga akidah kaum muslimin. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah apa yang dilakukan oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau menjadi seorang khalifah, bahkan sesaat setelah beliau menjadi khalifah. Kebijakan yang beliau ambil adalah menurunkan Khalid ibn al-Walid, panglima besar, jenderal kaum muslimin pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Umar pertama kali yang beliau lakukan setelah beliau ditunjuk menjadi khalifah adalah menurunkan Khalid ibn al-Walid dan menggantikan beliau
dengan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Salah satu sebabnya mengapa beliau radhiyallahu anhu menggantikan Khalid ibn al-Walid dengan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah bukan karena tendensi kecemburuan terhadap Khalid, bukan, akan tetapi adalah upaya untuk menjaga akidah kaum muslimin. Karena kaum muslimin pada saat di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pada saat mereka mendengar peperangan di negeri Persia, ada perang Kadhimah, perang Madar, Walijah dan lain sebagainya. Tatkala mereka mendengar siapa yang menjadi pemimpin kaum muslimin, oh pemimpinnya adalah Khalid, mereka akan mengatakan, oh kita pasti akan menang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu takut hal tersebut akan mencederai akidah mereka, di mana mereka wal'iyadzu billah kemudian menggantungkan kemenangan itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan menggantungkan kemenangan tersebut kepada seorang Khalid. Dan Khalid ibn al-Walid tatkala beliau menjadi seorang panglima perang belum pernah kalah sekalipun. Baik itu sebelum beliau masuk Islam maupun setelah beliau masuk Islam. Tatkala Khalid menjadi panglima, belum pernah pasukan tersebut kalah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjaga akidah kaum muslimin, beliau menurunkan seorang Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Hal yang lainnya adalah tatkala beliau mendapati pengaduan dari penduduk Mesir atau dari gubernur Mesir pada saat itu, Amr bin al-As, di mana kebiasaan orang-orang Mesir tatkala sungai Nil pada musim paceklik, pada musim kering, dalam kurun waktu yang lama tidak mengalirkan air, apa yang mereka perbuat? Mereka akan mencari para perempuan-perempuan yang masih dara, yang masih perawan. Kemudian mereka akan mendatangi salah satu dari mereka, mereka akan membujuk keluarganya agar rela untuk melepaskan putri mereka untuk dilemparkan ke sungai Nil sebagai tumbal. Bayangkan, mereka akan memberikan pakaian yang terbaik, perhiasan yang terbaik, kemudian perempuan tersebut, nasallallahu salamatu wal afiyah, akan dilemparkan ke sungai Nil sebagai tumbal supaya sungai Nil tersebut kembali mengalir. Tatkala mendapatkan pengaduan tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menuliskan sebuah surat dan menyuruh gubernur Amr bin al-As untuk membawa surat tersebut dan melemparkan surat tersebut ke sungai Nil dan menghapus kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan syirik yang terjadi di masyarakat Mesir pada saat itu. Maka kemudian Amr bin al-As ketika mendapati surat tersebut, beliau baca apa isi surat tersebut. Surat dalam sebuah kartu kecil. Umar bin Khattab menuliskan tulisan di atas kartu kecil tersebut dan menyuruh Amr bin al-As untuk melemparkan kartu tersebut ke dalam sungai Nil. Isi dari surat tersebut ternyata adalah min Abdillah Amiril Mu'minin Umar bin Khattab ila Nil Misra, dari hamba Allah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab untuk sungai Nil yang ada di Mesir. Beliau katakan selanjutnya, fa in kunti innama tajri min amriki fala tajri, wa in kunti innama tajri bi amrillahi azza wajal fajri. Apabila engkau mengalir karena keinginanmu sendiri, karena engkau memang ingin mengalir sendiri,
maka jangan lagi mengalir. Udah, kering aja terus. Akan tetapi apabila engkau mengalir hanya semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah. Dan benar setelah itu Amr bin As melemparkan surat tersebut, melemparkan kartu tersebut ke dalam sungai Nil, sehingga kemudian sungai Nil mengalir deras, bahkan lebih deras daripada sebelumnya, hingga saat ini kita melihat sungai Nil masih mengalir. Ini salah satu bentuk penjagaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sisi tauhid, sisi akidah kaum muslimin. Bahkan Umar, sebagaimana di dalam riwayat yang sangat masyhur, tatkala beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, laqad araftu innama anta hajar walau la tadur wala tanfa walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma uqabbiluk. Aku itu tahu kamu itu hanya sebuah batu yang tidak dapat memberikan manfaat maupun madarat, tidak dapat memberikan keuntungan maupun keburukan, kerugian. Kalaulah aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka niscaya aku tidak akan menciummu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menunjukkan sikap beliau untuk menjaga akidah Islamiyah. Dan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan juga sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang begitu banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menjaga akidah, untuk menjaga kemurnian tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hibati fil azza wa iyyakum. Hal pokok berikutnya atau landasan berikutnya yang diambil sebagai pijakan oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ihtiramul ilmi wal ulama, menghormati ilmu dan juga ulama, menghormati ilmu dan ulama, dan memberikan kepada mereka kedudukan yang semestinya mereka dapatkan, menempatkan mereka pada posisi yang semestinya mereka tempati. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil gubernur Mekkah, dan gubernur Mekkah yang beliau tunjuk pada saat itu bernama Nafi' Ibnu Abdul Harith. Nafi' Ibnu Abdul Harith. Beliau memanggil Nafi' untuk menghadap ke Madinah, menghadap beliau. Sehingga berjumpalah Nafi' dengan khalifah, dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab di sebuah tempat yang disebut dengan Asfan, di daerah Asfan. Umar bin Khattab bertemu dengan Nafi', kemudian menanyakan kepada Nafi', Nafi', kamu jalan ke sini, siapa yang kamu tunjuk untuk mewakilimu memimpin Mekkah? Maka Nafi' kemudian mengatakan, aku telah menunjuk Ibnu Abza. Kata Nafi'. Umar pun kemudian bertanya, siapa itu Ibnu Abza? Maka Nafi' mengatakan, salah satu mantan budak kami. Umar kemudian dengan heran mengatakan, bagaimana bisa, kok bisa kamu menunjuk seorang mantan budak menjadi pemimpin Makkah, mewakilimu memimpin Makkah? Maka kata Nafi', ya Amirul Mukminin, innahu hafizun li kitabillah, alimun bil faraid. Sesungguhnya Ibnu Abza ini adalah seorang yang ahli Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, dia memahami Al-Quran, dia pun termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk berhukum dengan Al-Quran. Alimun bil faraid,
orang yang mengetahui ilmu faraid, orang yang mengetahui kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, dan orang yang mengetahui tentang hitungan-hitungan faraid. Hitungan faraid. Maka kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ama inna nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam faqad qala innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebuah kaum dikarenakan kitab Al-Qur'an ini, dan akan menurunkan derajat kaum yang lain disebabkan Al-Quran ini. Maka Umar bin Khattab pun kemudian memuji Nafi' karena telah mengangkat Ibnu Abza sebagai wakilnya tatkala ia meninggalkan Mekkah. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu senantiasa menghormati ilmu dan juga ahli ilmu, orang-orang ahli ilmu. Hibadai fil azza wa iyyakum. Hal yang lainnya, landasan yang lainnya yang dijadikan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pijakan tatkala beliau memimpin kaum muslimin adalah al-hisbah atau al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada hal-hal yang mungkar. Di antara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah Umar itu memiliki dirrah. Dirrah itu seperti cambuk atau tongkat kecil yang selalu beliau bawa dan beliau gunakan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala beliau mengimami salat, untuk merapatkan shaf, beliau gunakan dirrah tersebut. Tatkala beliau mendapati perlakuan dari para gubernurnya atau pekerja-pekerjanya atau orang yang beliau lihat menyelisihi syariat, beliau akan memukul orang tersebut menggunakan dirrah, menggunakan cambuk atau tongkat kecil tersebut. Sampai-sampai ada sebuah perkataan, la dirratu Umar ahyabu min sayfikum. Dirrah milik Umar itu lebih ditakuti daripada pedang kalian. Karena mereka, orang-orang pada saat kepemimpinan Umar, sangat takut dengan dirrah Umar untuk dipukul seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau senantiasa berkeliling di pasar-pasar kaum muslimin. Seraya mengatakan, la yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh berjual beli, tidak boleh berdagang di pasar-pasar kita, di pasar-pasar kaum muslimin, kecuali orang-orang yang paham agama, orang yang paham fikih halal, fikih haram, mana jenis transaksi yang halal, mana jenis transaksi yang haram. Karena seandainya mereka tidak mengetahui hal tersebut, mereka pasti akan terjerumus ke dalam transaksi-transaksi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara landasan-landasan pokok, hal-hal yang mendasar yang diambil oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau memimpin kaum muslimin. Haibati fil azza wa iyyakum. Kemudian di antara kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat kepemimpinan beliau, di antaranya adalah yang pertama, beliau orang yang pertama kali mengambil kebijakan untuk menuliskan kalender hijriyah, menuliskan peristiwa, perjanjian atau kejadian apapun menggunakan kalender hijriyah. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang yang membawa cek, sok atau sukuk, dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan cek, yang bertuliskan bulan Sya'ban.
Maka Umar kemudian menanyakan, ini Sya'ban yang sudah lewat, Sya'ban yang akan datang, atau Sya'ban tahun ini, Sya'ban sekarang ini? Maka orang-orang pun bertanya-tanya, ini Sya'ban yang mana? Maka mulailah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermusyawarah, memanggil para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang di sekeliling beliau, untuk bermusyawarah memutuskan membuat perhitungan kalender yang baru. Maka di antara mereka ada yang mengusulkan kita menggunakan kalender penulisannya dengan kalender Romawi. Kata Umar, itu terlalu panjang karena mereka memulai kalender mereka dari saat zaman Dzulqarnain katanya. Ya sudah, kalau gitu kita gunakan kalender Persia. Umar pun masih tidak setuju, sampai kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengusulkan untuk menuliskan kalender dimulai dari saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekkah ke Madinah. Karena saat itu merupakan saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan beliau dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Maka Umar pun kemudian takjub dengan pendapat tersebut dan beliau menyetujuinya, sehingga kemudian ditulislah penulisan kalender pada saat itu dimulai dari saat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah. Kemudian kebijakan yang lain yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah beliau orang yang kemudian mempersatukan kaum muslimin pada saat salat tarawih di bawah satu imam, di mana sebelumnya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kemudian ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau takut itu akan diwajibkan kepada kaum muslimin, kepada umatnya. Pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di salah satu malam pada bulan Ramadan, beliau masuk ke masjid, kemudian beliau mendapati masjid begitu kacau. Ada orang yang sholat dengan menjadi makmum kepada satu imam, ada orang yang sholat sendiri-sendiri, ada orang yang sholatnya mencar-mencar. Yang ini berimam kepada fulan di sebelah sana, ini berimam kepada fulan di sebelah sana, yang ini sholat sendiri. Suara mereka pun saling bersautan. Umar kemudian tidak sepakat dengan hal tersebut. Beliau terganggu dengan hal itu. Maka beliau memiliki ide untuk menyatukan kaum muslimin dalam sholat tarawih di bawah satu imam. Karena hal tersebut sudah tidak mungkin lagi diwajibkan kepada kaum muslimin karena Nabi SAW sudah wafat. Maka beliau kemudian memerintahkan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu untuk memimpin kaum muslimin salat tarawih secara berjamaah. Maka setelah itu kemudian salat tarawih dilaksanakan secara berjamaah di bawah komando satu imam. Kebijakan yang lain yang diambil oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah wad'ud dawawin wa baiti malil muslimin. Beliau orang yang pertama kali meletakkan dewan-dewan, catatan-catatan untuk perbendaharaan kaum muslimin. Karena pada zaman beliau negeri-negeri banyak yang telah dibebaskan dan harta begitu banyak terkumpul untuk kaum muslimin, sehingga kemudian beliau meletakkan diwan-diwan, catatan-catatan tersebut dan merapikan perbendaharaan kaum muslimin. Dan beliau kemudian memberikan gaji untuk para pegawai-pegawai, para gubernur-gubernur beliau pun memberikan hak-hak mereka karena mereka tersibukkan dengan urusan kaum muslimin. Yang pertama kali mengambil kebijakan tersebut adalah seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ahibati fillah azza wa iyyakum, kebijakan lain dan salah satu kebijakan besar atau kebijakan terbesar
yang diambil oleh seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ba'thul juyush lil futuhatil islamiyah, yaitu mengirimkan pasukan-pasukan untuk membebaskan negeri-negeri dari kesyirikan, dari kekufuran, menuju negeri-negeri Islam. Sehingga pada zaman beliau Islam begitu berjaya. Negeri kaum muslimin sangat luas. Dari yang awalnya hanya di sekitar Jazirah Saudi Arabia, di zaman Abu Bakar melebar ke daerah Irak, kemudian ke sedikit wilayah Syam, daerah Busra dan daerah Syam yang berdekatan dengan Saudi Arabia. Di zaman Umar, Persia secara keseluruhan takluk, Romawi secara keseluruhan takluk, bahkan Baitul Maqdis, Ilya atau Yerusalem di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil masuk ke pangkuan kaum muslimin. Ini semua terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan biidznillah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang futuhat Islamiyah fi ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pembebasan negeri-negeri menuju negeri-negeri Islam pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dapat mencontoh, kita dapat mengambil suri tauladan dari seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kehidupan beliau maupun di dalam kepemimpinan beliau. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.